Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan petang ini yang mestinya mengisi jadwal kajian beliau Bapak Haji Tobroni, tapi beliau berhalangan, maka pada kesempatan ini saya menggantikan untuk materi tafsir tematik. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji beberapa ayat dari surat An-Nur, yakni surat yang ke-24. Tolong nanti bacakan ayat 2, ayat 3, tandai dulu. Ya, ayat 2, ayat 3, kemudian 26, ayat 26, kemudian ayat 30, 31. Tandai, semuanya di surat An-Nur. Jadi satu surat ini nanti akan menjadi satu tema yang saling terkait satu dengan yang lainnya untuk menjadi panduan kita di dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, maupun dalam rangka pembentukan karakter kepribadian kita atau akhlak kita. Mari kita baca terlebih dahulu surat An-Nur ayat 2 dan 3. Kemudian nanti berhenti sejenak, saya akan sampaikan untuk lanjut di ayat berapa tadi? 26. Kemudian nanti berhenti sejenak dan disambung dengan ayat 30. Mari kita baca bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Lanjut. Ya, lanjut. An-Nur ayat 26 bersama. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Lanjut An-Nur ayat 30 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun
Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yaghfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali aw tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Baik, minta tolong untuk dibacakan terjemahnya dari ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, terus. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Tidak pantas orang yang beriman menikah dengan pezina. Demikian pula sebaliknya. Ayat kedua ini, pokok persoalannya pada masalah apa? Masalah zina. Bagaimana hukuman bagi pezina menurut ayat ini? Didera, dijilid sebanyak 100 kali. Kemudian dalam pelaksanaan eksekusi bagi pelaku zina, pelaksanaannya bagaimana? Disaksikan oleh sebagian atau sekelompok orang dari kalangan kaum mukmin. Apakah kita nampaknya di sini boleh bernegosiasi dalam pelaksanaan hukum ini sebenarnya? Mana petunjuknya bahwa kita sebenarnya dilarang melakukan negosiasi? Wala ta'khulkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Supaya
kalian itu jangan mengambil belas kasihan dalam penegakan hukum Allah ini. Jika kalian memang benar-benar orang yang beriman. Ini adalah hukuman bagi pelaku zina yang masih bujang ataupun perawan. Dijilid, dicambukis 100 kali. Bagi yang sudah menikah lebih dari itu, ya, yakni dirajam, lempari batu sampai mati. Menurut kalian hukuman ini ringan atau berat? Ringan. Berat. Beratnya hukuman logikanya sebanding dengan besarnya kesalahan, besarnya dosa. Oleh karena itu bisa kita simpulkan dalam perspektif agama, dalam pandangan agama, perbuatan zina adalah perbuatan yang besar dosanya. Tidak main-main, bukan sekedar ditahan beberapa saat, tapi dengan hukuman fisik yang bahkan bagi mereka yang sudah menikah melakukan perbuatan zina, maka hukumannya sampai mati. Dan itu disaksikan oleh kaum mukmin dalam pelaksanaannya. Memang eksekusinya ini tidak boleh dilakukan secara personal, pribadi atau individu, melainkan harus berdasarkan ketetapan hukum yang sah. Jadi ada pemimpin, dalam hal ini pemerintah, yang menetapkan. Nah, kita secara pribadi, individu atau sekedar kelompok tidak bisa menghukumi pelaku ini dengan hukuman yang tersebut dalam Quran ini, karena ada mekanismenya. Jadi bukan secara individu dalam pelaksanaannya, harus melalui institusi yang sah. Jadi kepemimpinan dalam Islam yang sah baru boleh dilaksanakan. Sehingga untuk saat ini karena hukum kita tidak memiliki model hukuman yang tertera dalam Quran ini, maka sementara ini tidak dilaksanakan kecuali dalam beberapa kasus yang kemudian secara hukum positif itu bermasalah. Misalnya suatu saat ada laskarnya Ja'far Umar Tholib ketika di Ambon dulu mengakui bahwa di antara laskar itu ada yang melakukan zina, minta secara langsung untuk dieksekusi dengan dirajam. Itu dilaksanakan. Walaupun kemudian bermasalah secara hukum positifnya. Yang menjadi poin bagi kita sebenarnya ranah pembicaraan kita bukan masalah kedudukan hukumnya, baik di masyarakat kita maupun dalam ranah bernegara. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah perhatian kita bahwa perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar. Maka jangan dekat-dekat dengan perbuatan zina atau yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Di ayat yang lain surat Al-Isra ayat 32 disebutkan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian itu dekat-dekat dengan zina. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Perbuatan keji, wasa asabila, dan jalan yang teramat buruk. Ya, perilaku yang sangat buruk. Ini pandangan Al-Quran. Ini
pernyataan statement dari Allah yang menciptakan kita, yang berhak untuk mengatur hidup kita, menyatakan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, betul-betul satu jalan perilaku yang sangat keji, sangat buruk. Maka diungkapkan dengan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Pengertian lainnya adalah ketika menggunakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina, berarti yang mengantarkan perbuatan kepada perzinaan yang sesungguhnya itu sudah dilarang. Bukan semata-mata zinanya, bahkan perbuatan yang bisa mengantar kepada perbuatan zina itu sudah dilarang. Berarti hukumnya haram kalian melakukan satu aktivitas, tindakan yang menjadi pengantar untuk perbuatan zina yang sesungguhnya. Dengan landasan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan perbuatan zina. Mendekat saja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah, bentuk pendekatannya apa? Ya, hal yang bisa mengantarkan kalian kepada itu. Maka dilarang berdua-duaan. Ya, kalian tahu semua berdua-duaan laki-laki perempuan, maka yang ketiga adalah setan. Setan akan ngompori untuk melakukan tindakan berikutnya. Dan itu orang kalau sudah merasa aman dari pengawasan orang lain, merasa aman, tidak merasa diawasi oleh Allah, maka setan akan betul-betul mampu untuk mempengaruhi kalian. Ya. Belum lagi karena memang sifat dasar manusia, laki-laki dan perempuan itu memiliki ketertarikan yang teramat sangat. Itu memang fitrahnya begitu. Tetapi diatur oleh Allah. Memang tidak dimatikan, tapi ada salurannya, yaitu lewat pernikahan. Allah sangat adil. Allah sangat adil karena tahu persis, karena Allah yang menciptakan kita, maka nafsu yang ada dalam diri manusia yang memang secara default itu diinstalkan ke dalam diri kita, enggak dihilangkan, tapi disalurkan dengan jalan yang legal lewat pernikahan. Yang tidak legal maka mendapatkan hukuman sebagaimana dalam Al-Quran An-Nur ini, dengan hukuman yang berat. Nah, jadi tidak sewenang-wenang Allah menciptakan nafsu dalam diri kalian, kecintaan laki-laki dan perempuan, kemudian tidak boleh melakukan pernikahan. Tidak. Islam sangat adil. Karena di situ ada maslahat. Ya. Allah menciptakan nafsu dalam diri manusia, ada maslahat yang banyak yang bisa bermanfaat, tetapi juga bisa menjerumuskan manakala tidak dikendalikan. Coba kalau manusia gak punya nafsu kayak malaikat semua, bubar, karena gak tumbuh, generasi gak berkembang, gak ada yang mau nikah, gak ada yang mau kawin, ya, mati kabeh akhirnya kan. Saya menghuni mau siapa? Menghuni bumi ini. Punah kalian, manusia punah. Tapi ciptakan nafsu. Di antara hikmahnya manusia berkembang biak, anak keturunan. Ya. Cuma ini harus diatur. Di satu sisi itu menjadi ujian, cobaan buat manusia. Mampukah manusia itu untuk mengendalikan dirinya? Itu suatu ujian yang nanti akan diberikan oleh Allah penghargaan. Siapa yang sanggup mengendalikan diri, mana yang memperturutkan nafsunya secara tidak terkendali. Nah, saya membacakan data ini tentang masalah perzinaan ini.
Survei tahun 2007 oleh DCC, Diponegoro Care Center Semarang. Survei tentang kohabitasi. Kohabitasi, tahu kohabitasi? Geleng-geleng. Kohabitasi itu bahasa yang aslinya kumpul kebo. Ya, memang setan itu pinter, bahasanya dihaluskan. Kumpul kebo kan memang jelek sekali, kumpul kebo, manusia kok kumpul kebo. Orang duwe adab ya. Disamakan dengan kumpul orang hidup serumah tanpa ada ikatan pernikahan, bareng-bareng tanpa teratur, tanpa ada satu ikatan yang sah. Orang masyarakat kita secara norma masyarakat kita mengatakan dengan bahasa kumpul kebo. Itu sudah memberikan persepsi yang sangat negatif. Nah, memang setan itu pinter, jadi buatlah kalimat lain yang lebih nggak mengundang persepsi negatif. Kalimatnya lebih manis, kohabitasi. Jangan-jangan malah kalian senang banget, wah ini kita melakukan kohabitasi, kan? Kita sedang melakukan proyek kohabitasi, proyek kumpul kebo kan. Nah, survei di Undip terhadap mahasiswa Undip sebanyak 869 mahasiswa, tentu di dalam juga mahasiswi. Tahun 2007 yang melakukan kohabitasi adalah 9,86%, hampir 10%. Berarti kalau ada orang 100 yang 9,8 artinya 10 lah kalau genapkan, 10 orang kumpul kebo. Kalau ada 1000 berarti 100 orang kumpul kebo. Ini pun yang disebutkan hidup serumah tanpa ikatan. Kohabitasi itu. Ya, sing ora sarumah, sing mung sesaat, sing tempat-tempat yang nginep sejenak mungkin di hotel, di homestay, di mana, yang tidak tinggal memang dia kos-kosan bareng, mungkin lebih banyak lagi. Sementara itu di UI, Universitas Indonesia di Jakarta, 36,2% mahasiswi melakukan kohabitasi. Survei ilmiah, bukan survei abal-abal. Coba ini, maka saya sangat prihatin kalau hari ini kalian tidak bisa mengendalikan diri. Sangat khawatir umpama nanti kalian lanjutkan kuliah, sementara kamu nggak punya dasar yang kuat, habis sudah. Kita bertahun-tahun melakukan pembinaan sini, bubar semuanya, nggak ada bekasnya. Ini tahun 2007 surveinya. Internet saat itu tidak dalam seperti kita saat ini di genggaman kita, masuk ke kamar-kamar kita. Tidak seperti sekarang ini bebasnya. Karena orang bisa melakukan kegiatan yang keji ini kan ada pemicunya, ada yang merangsangnya. Di antaranya adalah lewat tontonan-tontonan, ya kan? Lingkungan sangat berpengaruh, bacaan, tontonan, pertemanan, sistem pergaulan tentu sangat berpengaruh. Saat 2007 mungkin tidaklah seperti sekarang ini yang bahkan kalian itu sekarang sudah bebas untuk menggunakan ini setiap hari bisa pegang. Punya kesempatan untuk mengakses semua apa yang kalian inginkan kalau tidak punya kontrol dari dalam diri sendiri. Jadi yang mancing diri kita ini sudah setiap saat ada. Maka betul-betul ini pertarungannya adalah di pertarungan pribadi masing-masing. Kita dari luar hanya sekedar mengingatkan,
Tapi kalau kalian tidak pernah menggubris apa yang kita sampaikan ini, maka sudah tamat riwayatmu. Ini tahun 2007. Sebenarnya survei yang lain dulu oleh Wijianto di Jogja itu lebih ngeri lagi. Hampir-hampir itu 100%. Ya. Beberapa kampus itu melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Ya. Dulu sangat ditentang, itu diprotes sekali. Ya. Itu mungkin penelitiannya tahun 2000 sekian lah ya. Hati-hati nih, kan kalian kan sebenarnya kita promosikan untuk menjadi mahasiswa semuanya. Hati-hati, karena di sana itu banyak ayam kampus. Nah ini ya, Rozikin, Reva yang betul-betul besar nih kan. Ya, kelas 3 siapa? Kelas 3 langsung. Kelas berapa? 12 langsung. Ya, hati-hati, banyak ayam kampus di sana. Eka sudah selamat, Eka insya Allah ya. Eka di UNES selamat ya. Sudah kembali dengan selamat. Saya rekomendasikan kalau yang di kuliah nanti kan di pondok sebenarnya. Pondok di rumah-rumah tahfidz dan seterusnya itu aman. Insya Allah lebih aman daripada di kos-kosan. Kos-kosan bubrah kamu. 3 tahun, 6 tahun di sini, begitu gaul dengan ketemu Dire, ya. Tahu Dire? Guyu. Langsung kamu katut itu kan. Nah ini pergaulan yang sangat mengkhawatirkan. Selanjutnya kita lihat di dalam hadis tentang dosa perbuatan zina ini. Kalau tadi di surat An-Nur membicarakan tentang hukuman bagi pezina, dan di surat Al-Isra 32 bagaimana zina itu merupakan fahisyah, perbuatan keji, wasa asabila, dan jalan yang teramat buruk. Maka kita akan lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah bagaimana perbuatan zina itu dikategorikan sebagai perbuatan dosa yang sangat besar. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'dzam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi nidaan. Antaj'ala lillahi nidan. Bahwasanya engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan, wa huwa khalaqaka, sementara Allah itu adalah zat yang telah menciptakanmu. Artinya perbuatan musyrik, perbuatan syirik. Ini yang pertama. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, inna dzalika la'azimun, sungguh itu perbuatan dosa yang besar, sangat besar. Kemudian bertanya lagi, summa ayyun, lalu apalagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, antaqtula waladaka makhafata ayyab'ama ma'aka, bahwasanya engkau membunuh anakmu karena kamu takut anakmu nanti makan bersamamu. Artinya khawatir dalam menanggung beban hidup, kebutuhan dari anaknya, maka dibunuh. Intinya membunuh anak. Membunuh anak karena khawatir nanti nggak ada rezekinya. Pateni wae. Ben ora membebani, buang wae. Ya. Nah, di masa jahiliyah orang membunuh anak. Bayi laki-laki di zamannya Fir'aun
Di zaman masyarakat jahiliyah zaman Rasulullah ada tradisi masyarakat Arab membunuh anak perempuan. Jahiliyah dulu, sekarang lihat apakah tradisi jahiliyah yang keji itu sudah tidak ada? Masih, bahkan lebih gawat. Karena belum lahir sudah dibunuh, padahal sudah ada ruhnya, yakni dengan praktek yang namanya aborsi. Kalian carilah data betapa banyaknya praktek-praktek aborsi itu, apalagi di kalangan sekitaran perguruan tinggi. Sejalan dengan survei tadi yang dilakukan oleh DCC, Diponegoro Care Center itu, dan ketika kita pertemuan-pertemuan panti-panti di Jawa Tengah, maka sering kita mendengarkan paparan dari narasumber bahwa sentral-sentral kasus-kasus aborsi ini ataupun kasus-kasus masalah sosial terkait dengan hubungannya dengan masalah anak ini adalah di sekitaran dunia perkampusan. Di mana ada kampus-kampus itu biasanya lebih banyak. Ini ya, membunuh anak setelah musyrik atau syirik kepada Allah, yang kedua membunuh anak. Yang ketiga ditanya lagi oleh Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah, "Tsumma ayyun?" Lalu apalagi wahai Rasulullah? Maka dijawab, "Antuzaniya halilata jarin." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, bahaya, selimut tetangga itu. Yuyun malah guyu. Poinnya masalah perzinaan. Sekarang banyak hal yang mendorong ke arah itu, bahkan menjadi lagu-lagu, parian-parian ya, yang mengarahkan tentang perselingkuhan, dan itu seolah dianggap sebagai hal yang biasa saja. Bahkan guyonan wis dianggap hal yang lumrah. Ini sangat keterlaluan karena agama jelas-jelas menempatkan perzinaan ini, perselingkuhan, urutan ketiga dalam hal ini dosa-dosa besar ini, dalam hadis ini setelah musyrik atau syirik kepada Allah, kemudian membunuh anak, yang ketiga berselingkuh. Ya. Hadis yang kedua, Rasulullah berpesan, khudhu anni, qad ja'alallahu lahunna sabila. Ambillah dariku, ambillah dariku. Maksudnya agar kita itu berpegang kepada nasihat-nasihat Allah. Ambillah nih nasihat-nasihat dari Rasulullah. Berupa apa? Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka. Artinya apa? Kita suruh mengambil nih ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah agar kita berpegang teguh kepadanya. Tadi kita sudah membaca di An-Nur ayat 2, ayat 3 bagaimana tentang perbuatan zina itu mendapatkan hukuman yang begitu keras. Ya, termasuk diantaranya itu. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Perjaka yang berzina dengan perempuan perawan hukumnya dicambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Wasayyibu bisayyibi jaldu mi'atin warajmu. Dan laki-laki yang sudah menikah, wasayyibu bisayyibi dengan perempuan yang sudah menikah, maka hukumnya adalah jaldu mi'atin, dicambuk 100 kali, warajmu, dan dirajam. Tanam di tanah, lempari batu sampai mati. Keras hukumannya.
Inilah yang menjadi perhatian kita. Memang tanda-tanda hari kiamat adalah perzinaan itu merajalela. Tetapi ini bukan menjadi payung hukum buat kalian. Oh, kalau begitu wajar do berzina. Jenenge wae akhir zaman. Bukan begitu. Oke. Berikutnya tadi yang ayat dibaca ayat berapa tadi? Ulangi Mas, diulang dulu ayatnya. Dari situ biar nggak kelalen ya. Ayat berapa tadi? 26. Saya selesaikan dulu ini ya. Ulangi Mas. Perempuan-perempuan yang kecil untuk laki-laki yang kecil dan laki-laki yang kecil untuk perempuan-perempuan yang kecil pula. Cukup. Al-khabisatu lil khabisina. Perempuan-perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji. Coba sebutkan doa masuk WC. Khobais. Ada hubungannya kan? Al-khabisatu, perempuan-perempuan yang khabisat, yang keji, yang buruk. Ini kan mirip-mirip dengan berarti kalau kamu menjadi mereknya merek WC ya, ini bukan artinya WC, maksudnya kan tadi kan doa. Itu kan setan perempuan kan itu di situ. Tapi kan ada, kalau kita baca ini menjadi ada kaitannya kan, mau kotor-kotor kan. Silakan perilakumu mau seperti itu. Dan sini pasangannya siapa? Al-khabisatu lil khabisina. Perempuan-perempuan yang buruk, perempuan-perempuan yang keji itu pasangannya adalah untuk laki-laki yang keji juga. Ya, terserah sekarang kamu itu mau pilih. Kalau saya tanya kepada perempuan ini yang perempuan, pengen punya suami yang soleh atau kategori khobisin? Ini soleh kok nggak jadi orang perempuan yang soleh, Hah? Kok bisa? Wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki yang keji itu untuk perempuan-perempuan yang keji. Nah, ini sing elek-elek sih. Berarti kalau kamu anak yang keji-keji laki-laki ya pasangannya sing perempuan sing keji-keji. Sing ahli dugem ya pasangannya sesama ahli dugem. Ahli ngaji ya pasangannya sing ahli ngaji. Wat thayyibatu lit thayyibina. Laki-laki perempuan yang thayyib. Thayyib tahu? Bukan Bang Thayyib ya. Sudah jadi bahasa kita top ya. Top ya. Gampang kan ingatnya. Laki-laki perempuan yang top, yang thayyibat lit thayyibina, untuk laki-laki yang top juga. Wat thayyibuna lit thayyibat, laki-laki yang top, yang baik, yang bagus, yang soleh itu untuk lit thayyibat, perempuan-perempuan yang baik juga, yang top juga. Ini memberi pelajaran kepada kita, pada kalian. Kalau ingin pasangan yang baik, tadi pernyataan kaum Hawa ini kan mengatakan ingin suami yang soleh, maka solehahkanlah dirimu dulu. Orang yang laki-laki yang soleh tidak mungkin mau pegang-pegang kalian. Laki-laki yang soleh tidak mau mungkin berdua-duaan dengan kalian di tempat yang sepi. Tidak mungkin chattingan sayang-sayangan dengan kamu saatnya belum menikah. Apalagi dipeluk, apalagi dan seterusnya. Ya, mustahil. Ini kan sebenarnya tinggal bagaimana kita ngambil pelajaran di sini. Kalau kalian ingin mendapatkan pasangan yang baik, berarti jadikanlah diri kita ini dulu orang yang baik.
mengharapkan laki-laki yang soleh kok menjadi malah mereknya WC. Kan aneh. Wanita cap WC ya untuk laki-laki cap WC. Tuh. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka mendapatkan maghfirah, rizki yang banyak, yang mulia, yang baik-baik. Ini jaminan dari Allah. Untuk yang tadi thayyibat maupun thayyibin. Maka layakkan dirimu menjadi laki-laki yang baik supaya mendapatkan pasangan yang baik. Layakkanlah diri ini kalian yang putri yang menjadi baik supaya mendapatkan laki-laki yang baik juga. Terakhir, surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra mereka atau putra putra suami mereka atau saudara-saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan lelaki agar kakinya tremor. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Tobat agar kamu beruntung. Kul katakanlah, ikuti. Lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Yahuddu, hendaklah mereka menundukkan min absarihim, dari pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu, dan hendaklah mereka memelihara furujahum, akan farji-farji mereka. Dzalika, yang demikian itu azka, lebih suci, lahum, bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha waspada, maha teliti, maha melihat, bima yasnaun, bima dengan apa-apa, bima dengan segala, yasnauna, yang mereka lakukan. Coba, ini ayat ini sudah sangat dahsyat buat kalian, buat kita semua. Yang pertama, memerintahkan kepada kita agar ghadul basar. Apa itu? Menundukkan pandangan, menjaga pandangan.
menundukannya itu memelihara, menjaga, ora terus mlakune nunggul terus kamu nabrak togor nantinya. Ya. Tapi memelihara pandangan kita, menjaga pandangan kita dari apa? Menjaga pandangan dari apa? Ya dari yang tidak halal untuk dilihat. Jadi ketika kita melarang kalian untuk begini-begini itu ada dasarnya, bukan karena mendolimi kamu. Memang perintah Al-Quran begitu. Kalau kamu beriman, karena yang diperintahkan adalah lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum, dan adalah memelihara farji-farji mereka. Dipelihara itu banyak cara memeliharanya. Kalau memelihara ayam kan kamu buatkan kandang, kasih makan, kasih dari penyakit. Ini juga kasih kandang yang baik, ya. Jangan diumbar, kan? Jadi pelihara. Maka tidak boleh untuk menampakkan aurat. Baik secara vulgar memang dia telanjang, ataupun dia menggunakan pakaian yang menampakkan bentuk tubuh. Agar ini bagian dari memelihara farji. Sebenarnya ini intinya jangan berzina, ya. Jangan melakukan perbuatan zina. Wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Kalau kamu melakukan itu jauh lebih suci. Ini mensucikan diri kalian. Kemudian di fasilat ayat ini, di penghujung ayat ini diakhiri dengan kalimat innallaha khabirum bima yasnaun. Inna sesungguhnya. Ini sudah pakai penekanan. Allah itu khabirun, maha waspada, maha melihat, maha teliti. Kamu ning kamar dhewe ya ngerti. Kamu tengah malam nggak ada yang bangun, kamu melakukan apa ya ngerti. Di rumah nggak ada keluarga, melakukan apa ya ngerti. Kamu pergi kemana, bersama siapa, yang nggak ada orang tahu, ya Allah ngerti. Karena apa? Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah itu maha teliti, maha waspada, maha melihat dengan segala yang mereka perbuat, mereka lakukan. Nah, ini dicamkan. Ya, jadikan pegangan. Ayat terakhir, tua banget. Tapi saya tidak akan bahas semuanya, tapi intinya. Kalau tadi untuk laki-laki, sekarang spesifik untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah kepada mukminat, mukmin perempuan, yaghdudna, hendaklah mereka menundukkan, memelihara, menjaga min absarihinna, pandangan-pandangan mereka. Sekarang pandangan mata itu tidak hanya dijaga ketika kamu keluar ya dijaga, tapi di dalam kamar pun bisa, kamu nggak bisa menjaga mata, karena pemandangan itu sudah ada di mana-mana. Kamu keluar ya ada tantangan kamu menjaga pandangan, di dalam kamar sendiri pun ada, karena kamu sekarang sudah terkoneksi dengan dunia luar meskipun kamu dari dalam. Kamu di dalam tembok yang sangat rapat saja kamu bisa mengakses dunia luar, ya kan? Jadi sudah sangat berat ini tantangannya. Kalau dulu orang menjaga pandangan matanya mungkin kerepot kalau keluar nih ke kampus ya, mau baik-baik, ketemu mahasiswi yang pakai baju adiknya, repot kan? Bukunya jatuh kan? Diambil ke piye? Didoket keton ya, repot kan ini. Baik. Yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, dan hendaklah mereka memelihara farji-farji mereka. Maka jangan mengumbar
aurat, jangan apalagi berzina. Tutuplah auratnya. Aurat perempuan itu kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka kalau ada yang buka-buka jilbab, buka jilbab, selfie, buat status, astagfirullahaladzim kan, bocah ora duwe adab kan gitu. Masalahnya ada anak panti sudah lulus, kadang-kadang gitu ya, kita lihat statusnya, la haula wala quwata illa billah, 6 tahun dididik ternyata metu buat status orang nggo jilbab. Ning Facebook, ning story-nya ya la haula wala quwata illa billah. Kalau ada anak panti masih kamu ini bisa tak tutuk nggo martel kamu ya. Tutuk yuyun sampai nanti begitu lah. Untalke tekan Kalimbawang nanti kamu. Jati Alit. Ya. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah kalian itu menampakkan perhiasaan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak. Ini tak ulama tafsir ini perhiasan itu ada dua. Perhiasan yang memang tadi sifatnya default, memang bawaan pabrik. Ini kalian kan secara default sudah punya perhiasan. Nah perempuan sudah punya perhiasan. Selain anting-anting, gelang, kalung, cincin, itu mereka punya perhiasan. Itu yang memang default, bawaan pabrik. Tidak perlu dia dari luar diinstal, dia memang sudah terinstall memang dari pabriknya sana, perhiasan. Yang harus ditutupi seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan, itu ditoleransi. Itu pun sebagian ada yang pakai cadar, berpendapat bahwa itu harus pakai cadar. Bisa bermakna perhiasan dari luar berupa cincin, gelang, kalung, anting-anting itu, dan segala mungkin juga pakaian, bisa juga dengan memang tubuhmu sendiri. Itu merupakan perhiasan. Tuh. Nah laki-laki nggak disebutan secara khusus nih. Maksudnya masalahnya kalau laki-laki ini berefek betul, konslet. Melihat ini konslet. Kalau laki-laki kan nggak biasa kan. Kamu hanya pakai kolor, pakai singlet kan nggak masalah. Laki-laki perempuan kan nggak terlalu, nggak error. Tapi kalau perempuan coba pakai singlet, kalau pakai celana kolor ya kamu ke error kan. Langsung konslet kamu. Maka wala yubdina zinatahunna, jangan kamu tampakkan perhiasanmu karena akan menyebabkan konsleting. Menyebabkan error programnya. Ini programnya laki-laki error begitu melihat ini wala yubdina zinatahunna ini. Nah, ini yang masih panjang, terakhir saya singkat, berarti nggak usah yang panjang ini nggak saya sebutkan. Watubu ilallahi jami'an, tobat kalian semua. Nah, tak getak kamu itu, ya, kagetan ya. Tobat, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah jami'an semuanya, laki-laki perempuan, kelas 12, kelas 11, kelas 10, kelas 9, kelas 8, kelas 7 sing ora tak pikir milu-milu. La haula wala quwata illa billah. Bukan si Fatir isi resik misalnya kan. Bukan si Rehan isi resik, bukan si Ilham isi resik. Jebul milu-milu gawe surat pernyataan. Saya maaf Pak, melanggar ini, Pak. La haula wala quwata illa billah. Maka betul kalimat ini, tubu ilallahi jami'an. Tobatlah kalian semua kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian semua itu menjadi beruntung, orang yang beruntung. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.